ini tarik aja bang sekalian yang kucing. Selesai 1-1 ban, 1-1 ban. Solusinya adalah ban 1-1, selesai dah. Ben Gak ada One. 1-1 nih, udah gak ada 1-1. Oke, berarti One jadi masalah nih dari tadi. 1-1 masalah. Menarik, tapi masalahnya berarti akan ada yang terlepas kali ini dari Red Drafting. Atau dari Alter Ego udah punya priority yang lain dan ternyata karena Chusin. Chusin. Yang tadi di ban ya. First pick Chusin, oke. Ini memang lagi happening juga sih. Chusin semenjak pakai basic common emblem, semenjak dari patch juga dibenerin lagi sedikit. Tapi menurut gua belum jadi solusi nih dengan gameplay Alter Ego tadi. Ya mungkin solusi minim ya untuk hero tabrak nih. Jadi Chusin bagus banget untuk melawan hero tabrak. Betul. Tapi dia harus waspada jangan sampai musuhnya juga ngebuka seperti If. Ya. Ini soalnya If-nya belum di ban loh. Oh iya. Karena If-nya bisa buat pegangin Chusin. Gak ada yang tahu loh, tiba-tiba Super Ken mainin Link, mainin Hayabusa. Karena kondisinya sekarang itu terbuka dengan sangat bebas nih. Kalau kayak Link mungkin late game iya, atau kayak bener-bener harus debate dulu. Kalau misalkan kayak Hayabusa dia solo kill masih bisa. Dan jawabannya dua langsung Nolan. Wah dia Hylos. pengen main cepet. Nolan Hylos. Mereka Hylos pengen dia main nggak dengan takut sangat nih. cepat. Dan ini berani loh, Nolan Hylos di depan dari Chusin yang memang bisa buat narik ya. Dengan lantern flare-nya buat ke Hylosnya. Tapi ya jangan lupakan nantinya untuk pilihan ketiga mereka buat super system. Nyari slow effect yang bakal diberikan. Tapi mesti di 3 sih om. 3. Gua rasa kalau misalkan turun pasti ditutup. di ban, itu dia. Dan sekarang kalau misalnya mereka mau mainin jungle-nya Nile yang mau di power nih guys, udah terbuka ke arah Hayabusa atau ke arah Link. Kenapa nggak diambil dari sekarang? Dan kalau untuk Nile nanti di surprise pick juga boleh, tapi pastikan fast ban kedua mereka udah siap kalau hero Nile yang ditutup. Tapi Atau- jujurnya ya, ini jujurnya nih. Alpha bagus Atau sih. Alpha lagi. Alpha pun sumpah. bagus. Iya, gua tahu di 2 game ini gak maksimal. Tapi Tapi bagus ini kan Alpha Alphanya. bagus serius lawan Nolan Hylos. Edit. Nah itu dia. Bias. Alphanya bagus Tapi soalnya. sekarang rasanya lebih cocok Lebih ya. cocok. lebih cocok. lebih Ya, cocok, lebih masuk. cocok. Tapi Oke. If jadi jawaban sekarang. Buka If-nya. Langsung ini, langsung mengganggu ya. Dan yap, Gak pakai lama. Udah lagi lama udah pasti If itu. Udah pasti karena mereka nggak bisa bermain di close combat. Dan sedangkan Hylos di tangan dari Bigetron, Ya. mereka punya chance banget untuk nge-chasing up. Kalau misalnya di kiri Alter Ego, mereka ya tim the whole team fight front to back. Yap, ini Ben Rafael akan masuk sekarang buat Bigetron Alpha nih. Oh. Satu-satunya jawaban terakhir untuk real world manipulation. Untuk efek slow dari If. Gua Kalau masih- sampai di ban, Heeh. kayak udah lumayan kepaksa mereka buat pakai antara ya flicker mau gak mau. Iya sih. Spellnya ya udah kebaca juga. Gatot bro. Gatot kaca. Ya karena mereka mau dive in tanpa ada korban kayaknya. Dari tadi kenapa mereka nggak pakai kaja? Mereka takut pertukaran 1 untuk 1 sih, Lin. Karena mau ambil. Iya. Oh, Tiger dari ban, oke. Tapi gak gitu juga sih, maksud gua konsepnya kayak collab damage-nya lebih proper dari Alter Ego kalau memang dia ambil kaca. Depannya dihabisin om. Yap. Lini depan habis ya. Tapi lihat tuh, 3 hero yang dipakai Bigetron Alpha, itu di ban semuanya. tutup semua ya. Yap, jadi ya ini mau gak mau akan ada metode baru yang harus dibawakan Bigetron. Kayaknya masih ke Hylos Roamer, oke juga, nggak ada masalah. Ya, di XP masih ada Khalid, Tigreal. Khalid dan Tarizla, sorry. Ya, Khalid ya. Ya pada Khalid. Khalid sih pegangan banget buat lo. Jadi kalau misalnya Khalid diambil di Bigetron ya misalnya ya. Ini kiri mikir apa untuk bisa ke belakang? Gimana caranya ke belakang? Wah, Udah Chow berat tapi banget. bagus. Gue mikir Chow tadi, inisiasinya bakal lancar. Dia tinggal cari golden burst damage, dia bisa follow up langsung selesai. Oke. And tide wait for no man. Alright, No Matrix-nya Waduh, lagi Bigetron Alpha sekarang. Jadi ya, mereka masih menutup dan flex nih buat Hylosnya. Misalnya kalau misalnya ada Moskov, dia kuat laning. ya. Misalnya ada Cloud, early game punya power. Jadi dia ngebuat Matrix ini hero yang akan safe banget. Kenapa safe banget? Lihat, dari seluruh team fight yang akan terjadi nanti, Beatrix posisi paling aman. Ada Eve, ada Hylos, Lapisannya banyak ya untuk lapisannya nyampe banyak, ke belakangnya free kill. ini. Dan Eman salah satu player yang suka banget mainin Bennett. Yap. Iya. Tapi kalau bicara soal keys to victory kita tadi, Hah? mungkin ya buat di last pick-nya Bigetron Alpha. Atlas possible nih buat keluar. Possible. Dan kalau definisi. Atlas diambil oleh Bigetron, setelah ada Clean lumpuh kalau harus pakai Purify. Woi, sopan santun telah hilang. Sopan santun telah Tapi hilang. ada Benedetta juga nih. Iya. Bos, oke sih ini XP draft Benedetta oke. kah? XP, tapi Benedetta atau Benedetta tank? Oh. Tank dong. Tank ya. Tank revitalized Benedetta tadi kita lihat ya.
dari Yep. minggu-minggu yang kemarin. Gue EXP sih Benedetta-nya. Yep. Damien. Tapi ininya untuk ngincar ke bagian belakang nih, untuk bisa menjangkau yang di lapisan-lapisan belakang. Dan satu pilihan terakhir, Surprise enak sih. Hylos-nya bakal ada di mana? Mau surprise kayak Franco mungkin atau Kaja juga masih enak. Aja boleh. Main Ruby. Pico, Ruby. cancellation. Oke, ini dia game ketiga match point untuk Bigetron Alpha. So, prediction dari Gua Oji. Bigetron. Bigetron mau apa? Aku pengen lihat Alter Ego. Oke, Gua dan AE Lin, sih. dua Gua jadi untuk Java Alter AE. Ego, satu untuk Bigetron Alpha. Dan ini akan menjadi match point dari pembuktian untuk Alter Ego. So, langsung saja Al dan juga Papulo. Yap, terima kasih the our panelists Yap. atas apa yang sudah kalian bahas. Aha. Luar biasa dan match point untuk Bigetron Alpha. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita mau nanya dulu nih ke Eldorado Dome. Kira-kira ini akan berakhir 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 apa 2-1? Oke, semangat yang masih membara digaungkan oleh Alter Jam. Oke, karena jangan lupakan ini adalah match point untuk Bigetron Alpha dan Alter Ego. Satu kemenangan harus didapatkan atau mereka harus pulang. Eldorado, mana suaranya? Yap, itu dia match point. Let's see akan seperti apa lagi permainan dari kedua tim ini. Oke. Dan bicara tentang Benedetta sebenarnya ya, ini adalah salah satu hero nyaman juga sebenarnya untuk Nino. Yep. Dengan Revitalize, dengan Concussive Blast, item pertama udah akan menuju ke arah Thunderbelt harusnya untuk mengincar ke arah lini belakang. Dan sebenarnya juga nggak ada sisi pasti nih untuk bisa menghentikan laju dari Benedetta yang bisa dodge dengan an eye for an eye-nya. Yap, dan Nino memanfaatkan mobilitas yang dia milikin. Coba lihat di awal-awal. Sudah terlihat ada Diarame dan Owen mengganggu. Agresivitas terlihat dari Alter Ego. Yap, dan terlihat ya bagaimana Benedetta kali ini. Buset deh. Iya, Vitality dengan juga satu Wardens Blessing, movement yang akan dicari. Tapi balik lagi sebenarnya ini lumayan kontradiktif Pak, kayak ngelihat match up-nya antara Chushin dan juga Yves. Dimenangkan oleh Yves, tapi dengan adanya Key sebagai Hylos di Rom, ini kepegang banget. Oke, dan Owen gagal melakukan inisiasi dengan satu flicker tadi sepertinya sudah langsung untung masih ada pergerakan untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang aman. Ya, dan ini Ki nggak boleh sih dari tadi kena Lantern Flare yang akan menjadi satu penghambat juga untuk pergerakannya. Dan Alter Ego, mereka akan jauh bermain agresif sekarang dengan adanya Heist, dengan Clean yang kuat banget dari segi landingnya. Tapi jangan lupakan, Eman adalah satu pengguna Beatrix yang mahir dengan 4 senjatanya. Bahkan Wesker, Yap. ini sering banget dia pakai. Oke. Sementara itu beberapa part dari tiap item yang ingin mereka build sudah terlihat. Bagian tengah Roundel akan mengamankan dulu ke arah satu wave minion sebelum nantinya mereka akan bergabung ke dalam area The Turtle itu sendiri. Dan Super Look harus diganggu terlebih dahulu. Iya, udah mulai kecicil keangkat lagi. Tapi Ki akan mencoba mencari informasi karena turtle-nya harusnya gak dikontes. Oke, dan Ki masih mau diajar, dapat dan saja Ki langsung dia lead kayak begitu. Dan Ki menghilanglah, sudah menjadi first blood lagi dan lagi. First blood bisa diamankan, apa Pandet dikeluarkan tapi masih gagal. Iya, masih ada Never Nahi juga untuk kabur sejauh ini. Tapi ngelihat kali ini dari Super Ken, dia bakal coba untuk dapetin orange buff milik dari Nile. Wah, ditembak pundak kirinya sakit banget, 2 bar tadi tuh ya hilang ya. Pasif dari double shot. Yep. Gredet di situ ya. Tapi lihat lagi dari Owen ini cukup aktif sekarang. Dia bakal coba untuk mencari dan ngasih pressure terhadap Super Ken. Belum level 4, levelnya tertahan sekarang karena untuk melakukan pergerakan pun sulit. Dia ketemunya sama Roundel yang enak banget pastinya untuk menuhin stack dari Lantern Flare dan ngebuat dari Key out of position. Yap, ini dia layer masing-masing udah dengan hero-hero pegangannya ya. Dengan ada Ruby, kita tahu Super Look sangat-sangat mahir menggunakan satu hero tersebut. Dan Super Look sekarang akankah dirinya terjebak sendirian, tapi sepertinya masih berhasil pergi lagi dengan satu flicker yang dia miliki dengan Donor Wolf King tadi. Membuat dirinya pun masih bisa memberikan sedikit gangguan. Agak cukup berbahaya ya, karena tadi stack kupu-kupu di kakinya Luke ini udah hampir penuh juga. Sehingga flicker terpaksa memang harus dikeluarkan. Tapi memang menjadi awal yang baik kembali untuk Alter Ego. Tapi apakah mereka bisa mempertahankan dan membuat hal ini menjadi snowball untuk mereka? Wah, ada Super Look di dalam rumputan, tapi mereka harus berhati-hati. Ada beberapa player yang memang mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah Super Look dan berhasil kali ini. Dan terlihat sebenarnya gameplaynya masih terlihat sama ya. Mereka jalan berempat bareng dapetin ganking power yang Iya. begitu baik juga.
Tapi kalau ngeliat dari 2 game sebelumnya, ini cukup berat loh. Gak berhasil untuk di-convert jadi kemenangan. Dan kali ini PR besar untuk Alter Ego, keunggulan yang bisa mereka amankan selama 4 menit pertama. Harus mereka dapetin lagi nih, objektif-objektif yang lainnya. Wave Nino, dan Dino yang tertangkap basah di dalam rebutan. Masih ada knife for a knife, tapi Alex Topena belum membuat. Dirija langsung kabur. Ya itu dia, Benedeteng yang cukup susah pasti untuk ditangkap. Waduh, kehilangan cukup banyak SP seperti Rondel ya dari bagian belakang. Dan juga Awan mencoba bisa maju ke bagian terdepan. Rondelnya berhasil dihancurkan, bahkan 3 player in total yang dimiliki oleh Alter Ego kembali berhasil dirubuhkan. Walaupun Lassie Turtle-nya didapetin sama Hais ya. Tapi ini bukan hal yang worth it sih harusnya. Karena keunggulan yang dipegang sama Alter Ego ini bakal coba untuk dipersempit lagi. Dan ini momentum yang mungkin dari tadi Big Eternal Alpha mereka membiarkan saja turtle-nya didapetin. Yep. Sementara Nino hadir untuk bisa memberikan bantuan ke atas loh. Karena ada 3 player tadi, bahkan 4 yang mengepung ke arah Hais. Alright. Hais memang masih terbilang cukup aman di sini. Masih bisa mempertahankan keamanan dirinya juga. Waduh, oke. Ada lagi satu spin-off ataupun dari spin-off apanya. Sementara Super Ken finally berhasil mereka habisi. Harus kayak gitu sih. Tapi ya, berapa banyak research tadi yang keluar untuk bisa numbangin ke arah Super Ken? Yep. Crimson Beacon, Spirit Alpha, dan sekarang Alter Ego akan kembali menunjukkan bagaimana agresivitasnya mengintip ke area Purple Buff. Tapi jangan lupakan, di sini dari tadi team fight-nya belum ada kedua belah gold laner nih. Yang masih sama-sama melakukan farming juga, tapi secara level dan juga KDA, Eman ini unggul loh. Dan Nino kaya sendirian loh. Karena dia aktif banget dari tadi, jalan-jalan terus. Thunderbelt udah selesai kali ini. Dan modal awal dari Hais dengan adanya Heptastis di sana. Ternyata dari Eman bukan build ke arah Sky Piercers nih. Biasanya kan Beatrix ini biasanya build Sky Piercers item pertama kan. Ini enggak, modal Fury Hammer dan BOD. Jadi ya, tertangkap rasa. Owen bisakah dia menyelamatkan diri, dan Owen menghilang dengan sangat cepat tapi masih dibalaskan lagi oleh Hais 1-1. Ya Ki, yang memang udah ngebuka Revitalize tadi ternyata tidak menjadi jaminan bahwa dirinya bisa selamat. Dan Big Eternal Alpha mereka udah harus concern nih sama laning yang bisa dimainkan oleh Nino. Aktif banget, Wilderness Blessing kan tadi ada, movementnya akan semakin kencang lagi. Dan ini cut wave yang ngebuat distraksi ini harus ditanggulangin sama Big Eternal Alpha. Dan siap untuk bergabung ke area tengah, tapi Roundel satu terakhir dan Roundel masih berhasil, harusnya selamat dirinya. Iya, dan juga cukup tenang ya. Dari Roundelnya yang nggak buru-buru buka flicker. Dragon HP aja cukup untuk membuat dirinya selamat dan Turtle akan menjadi kontes. Akankah ada perfect Turtle untuk Alter Ego? Atau tidak akan dibiarkan nih sama Big Eternal Alpha sekarang? Karena Nino pun sekarang sudah mulai bergabung lagi ya. Iya. Itu karena tim fight-nya ditembak tadi seperti ya. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Ice di awal-awal ini. Meninggalkan karena landingnya cukup jauh, tapi ada satu lagi. Glorious Power langsung dikeluarkan. Dan no one menjadi korban kembali. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran di area tersebut. Dimana Ki-nya berhasil langsung dihilangkan. Dan benar saja Ki-nya pun langsung menghilang. Super Ken-nya kabur ke tempat yang berbeda. Tertinggal Super Look di bagian belakang. Dan Super Look-nya kembali ditarik masuk ke dalam kerumunan Alter Ego. Dan perfect Turtle untuk Alter Ego. Modal yang sangat-sangat baik pastinya untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan. Tapi lagi-lagi nih, dari Big Eternal Alpha mereka cukup komit dan Nael harus menjadi garda terdepan dan ternyata distraksinya adalah Nino yang ngegunting dari belakang. Dia flanking, dia melakukan backstep sedikit dan itu pun yang harus dilakukan oleh Big Eternal Alpha. Dan balik lagi belum ada sisi pasti untuk bisa menghentikan bagaimana lincahnya Nino dengan Benedettanya. Yap, jadi Nael pergi lagi menuju ke landing yang lain. Mana di area mid sekarang udah mulai berkumpul nih beberapa player dan mereka mulai bertumpuk di area tersebut. Iya, udah mulai terjadi keramaian juga. Dan Super Ken sebenarnya levelnya cukup imbang sekarang, apalagi Nile-nya juga nggak yang tertekan di 2 game tadi ya. Karena cukup di enable kali ini bersama dengan Nino-nya juga. Ya cuman Owen-nya Iya. Owen-nya selalu menjadi orang pertama nih. Dan Iya. belum ada inisiasi yang emang benar-benar dibuka oleh Owen kembali gitu. Yap. Tapi setidaknya mungkin tumbangnya Owen ada pertukaran terus-terusan ya. Iya, Ini apakah setup mereka harus mengorbankan satu player terlebih dahulu? Apakah itu jawabannya? Sementara sekarang di bagian bawah masih gagal untuk bisa menumbangkan ke arah satu inner turret. Ya, ada Bennett yang dipegang kali ini dari Eman untuk mencicil ke arah inner turretnya. Atas dibiarkan dulu, ternyata belum ada yang diutus untuk bisa clear. Dan yang memang punya movement cukup cepat adalah Super Ken. Sehingga dirinya yang bertugas untuk bisa memegang setidaknya lane jauhnya dulu nih.
Karena sesaat lagi Lord bakal muncul. Kalau ke distract lagi dengan adanya movement cepat dari Nino, ini bakal berat. Karena setidaknya inner turret bakal hancur juga. Dan memang Nino yang akan bergerak ke lane jauhnya. Yep. Kembali ya ulah. 3 game, tensi mendadak turun. Dan bentar, ini gak Clock of Destiny, Legend Gem aja cukup. Plus Glowing One dan Sky Piercers untuk Roundel. Oke, mereka tahu sepertinya mereka dalam keadaan yang sangat-sangat aman. Maka satu item tersebut langsung dikeluarkan loh sudah. Berkumpul sudah 4 player di area dari Lord. Jadi eksekutor ya, tapi ada konsil Owen. Oke, di tempat yang berbeda itu dia ada satu lagi sana tapi digagalkan oleh Awan. Pada akhirnya mereka berhasil untuk bisa menggagalkan. Walaupun namun untuk kali ini ada 2 player yang berhasil dihancurkan, bahkan total ada 3 player yang memiliki oleh Alter Ego langsung menghilang. Oh, satu buah runner rapati. Ternyata hanya mencoba untuk mengincar rumputan saja. Tapi lagi-lagi, Bigetron Alpha mereka gak dapat Lord. Tapi 3 pemain yang hilang menjadi ganjarannya Nino. Yap, Nino mencoba untuk bisa menggagalkan. Dan Nino, walaupun tadi dia melihat ada Moreno yang sendirian bergerak ke bagian atas, tapi ternyata pilihannya adalah Super Ken. Yap, dan perlahan pun Eman ini benar-benar coba untuk memporak-porandakan semua turret-turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Lord masih Lord yang pertama. Harusnya masih bisa ditahan juga Amoven dan Dibalesin, nah sekarang langsung dibanting lagi. Ada Owen pula yang sudah mulai mendekat. Siapkah mereka untuk bisa mendapatkan 1 poin kill atas? oh, Super Look. oke, itu dia. Satu tembakan dari Hais yang ngebuat dari Super Lung pun tidak bisa bergerak lagi. Tapi setidaknya itu adalah buying time yang ngebuat dari Bigetron Alpha mereka bisa clear Lordnya secara cepat. Wah, ini bagus banget. Goris Parway dibuka, mereka gagal untuk bisa menabrak lagi ke router Tar yang ada di area mid. Sementara sekarang pergerakannya pun sangat-sangat terlihat jelas lah di area defensif yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Jadi udah mulai kelihatan ya kayak Owen akhirnya bisa memberikan inisiasi yang cukup baik juga. Wait, Ais, hampir loh. Hampir ya. Ada trapping recoil tadi yang telah dibuka juga untuk mundur dan again Nino yang akan menjalankan tugas yang cukup berat. Dia harus mainin lane jauhnya, dia harus juga melakukan adanya flanking dan setidaknya ngebait nih dari resource-resource yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Karena kalau ngelihat dari Ammo Pendant, dari Doran Wolf King, bahkan dengan adanya Law and Order ini nggak cukup untuk bisa menghentikan Nino secara pasti. Terlihat dari Ninonya belum tumbang sama sekali. Dan Super Ken sudah dengan level maksimal yang dimiliki, siap untuk bisa bertarung di area objektif dan siap pula untuk bisa bertarung terus-terusan bersama dengan rekan-rekannya. Yap, levelnya sekarang udah seimbang dan satu buah Clock of Destiny sudah diselesaikan juga untuk Roundel-nya. Sementara ngelihat dari bagaimana Nino terpaksa memang harus mengeluarkan Alex of Mana Blow. Oke, Alex of Mana Blow sudah terlihat namun dirinya sekarang mulai terkepung. Anai for Anai. Yap. Selamat. Dan tadi Alex of Mana Blow-nya gagal untuk clear ya. Ya. Sampai akhirnya Kurang ke atas sedikit ya, Ul. dikit aja. Dengan adanya satu bantuan ketemu terakhir juga dan akhirnya outer turret bisa dihancurin. Dan Hais sekarang udah selesai dengan satu buah win of nature. Harusnya akan semakin secured lagi nih atas serangan dari Super Ken dan juga Eman. Tapi apakah dia bisa selamat atas area of effect yang cukup besar dari Moreno nantinya? Waduh, Rondel. Harus ngecek-ngecek gitu gak sih tipikalnya? Ya. Narin ya kan rumput-rumput. Pakai nada nggak? Jangan. Tapi ya, ini dia Lord in Hand sekarang sudah muncul. Keunggulan yang sempat dipegang oleh Alter Ego sekarang udah mulai bergulir dipaksa oleh Bigetron Alpha dan bahkan mereka gak gentar. Yep. Mereka bakal coba untuk maju duluan di area Lordnya. Lagi dan lagi ada setup terlebih dahulu yang langsung dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Mereka percepat. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lot tersebut dan sekarang ada satu lagi. Pergerakan dari Nile begitu indah dengan retribution yang memiliki walaupun mengorbankan dirinya. Nile menghilang tapi Ki menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Awan yang dikejar habis-habisan ada satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan ada Moreno. Mengorbankan diri untuk bisa balik ke area terdepan. Satu yang terakhir. Mereka langsung menghilang, tapi Ais masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Namun sekarang dia bisa diberikan oleh Eman. Begitu menyakitkan. Dan memang ternyata kali ini Lord bisa didapetin oleh Alter Ego. Tapi lagi-lagi pertukarannya terjadi. Kayak Lord didapetin Alter Ego, tapi mereka tukar dengan 3 nyawa mereka. Dan terutama yang hilang adalah hal-hal yang cukup fatal dari Goblin dan juga jungle-nya. Yap. Karena Tapi mau tidak mau, Ul. Aha. Spear apa? Ini adalah one way ticket. Betul. Benar-benar one way ticket untuk Nile. Dia lompat, dia gunakan ulti tersebut. Dia keluarnya harus selamat benar-benar untuk bisa menghilangkan player lawan. Oke, ke Baker. Itu dia. Berhasilkah? Tidak. Ada retribution. Ngebuat clear-nya cepat juga dan harusnya kalau ngeliat dari Lord ini bisa ditanggulangi lah Wah, sama Eman. berani juga loh Super Ken. Ngeri ya. Karena dia tahu
kayaknya nggak ada antisipasi yang juga menghentikan Super Ken-nya nggak sih? Yap. Bener-bener cuma di Owen aja. Karena kalau misalkan kita lihat dari Nino, bawahnya sekarang kan Revitalize. Biasanya Benedetta kan Petrify. Tapi nggak kelihatan nih sekarang dengan Benedetta yang terlihat. Gold sekarang udah mulai ditarik-tarik, paksa satu sama lain. Point kill juga mulai seimbang, dan bahkan turret-turret sebenarnya unggul dari Alter Ego. Tapi posisinya Bigetron Alpha yang lagi nguasain dari segi mapnya. Ini mereka harus menurunkan lagi ya bagaimana adrenalin yang mungkin sudah memuncak di antara kedua tim ini. Karena tadi tim fight yang memang benar-benar terjadi dalam pit dari Lord. Wah, ini udah gila-gilaan itu tadi. Tapi kayak ngeri dan ini belum ada jawaban untuk Alter Ego gimana caranya juga menangkap Emannya. Begitupun dari Bigetron Alpha, mereka nggak bisa memberikan jawaban secara pasti gimana caranya menghentikan laju dari Nino. Yap. Yang benar kayaknya mungkin dibiarin aja, mereka paksa team fight secara front to back dan aware dengan adanya flanking-flanking yang bisa dilakukan oleh Nino. Ini Eman juga dari tadi susah banget nangkapnya ya Ul. Di belakang dia free banget untuk bisa mengantarkan hitnya, di depannya ada beberapa player yang sangat-sangat tebal. Belum lagi dengan penggunaan part senjatanya begitu bagus loh. Ya. By moment, lu butuh momen seperti apa? Ini kalau lagi dev dia pakai apa? Tapi kebanyakan dari tadi masih pakai Bennett ya. Iya. megangnya. Karena mungkin nggak ada kombinasi pick off yang mungkin ngelihat Wesker itu sering banget juga di sama Eman sebagai Beatrix. Dan kembali tenang, apakah Dejavu akan kembali? Karena kayak gini di menit-menit 14-15, tenang dulu kembali turun temponya. Fight yang benar-benar menjadi akhir. Yap. Beberapa player. Contoh untuk Eman, hanya ada satu item terakhir lagi nih. Setelahnya ini semua untuk deretan itemnya. Iya, kayaknya nggak Cypers ya bakal ke arah si Halberd mungkin. Dan Great Dragon Spear sekarang sudah mulai dikantongi juga oleh Hais. Ada movement tambahan, ada critical tambahan juga. Sementara lihat dari Moreno. Wait, connect karena dua player, waktunya mereka untuk bisa membakar api, tapi ternyata malah dibalikin keadaannya. Hais ada di bagian belakang, berhasil untuk bisa mengatakan DP, di mana killnya berhasil dihancurkan, tapi temannya tertinggal sendirian di bagian depan. Hais? Rodelnya langsung remuk redam seperti Hais. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Nino mundur dulu. Oke, karena ini pertukaran yang udah cukup mahal, 2 tukar 1. Masalahnya yang hilang mid lane dan junglernya, dan harusnya ini membuat dari Bigetron Alpha mereka berhasil untuk bisa dapetin Lord tanpa gangguan sama sekali. Dan inisiasi dari Owen yang ternyata bisa di counter initiate dengan Bigetron Alpha begitu mengerikan karena Moreno dan juga Emannya tidak tersentuh sama sekali. Itu bagus banget loh. Di saat tadi ada satu bantingan yang emang terjadi, dia emang mau ngebanting ke belakang lagi Ul, tapi ternyata Superloop ngegagalin itu semua. Pakai Dawn Run Wolf King. Iya. Selesai hilang momentumnya langsung. Iya, diputerin tadi tuh cancellation yang cukup mengerikan, apalagi durasi atau cooldown dari Dawn Run Wolf King ini kan cepat banget. Makanya bisa di-spam terus-terusan jadi continuity yang bukan cuma sekedar memegang, tapi itu dia menjadi sebuah cancellation. Dan 3-lane push akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dibiarkan dulu Lordnya di arah bawah dan Alter Ego. Mereka benar-benar harus menanggulangi Lord ini, kalau tidak mereka akan benar-benar pulang Pak Pulung. Yap, ini dia. Akankah ini menjadi satu setup terakhir untuk Bigetron Alpha bisa menutup game ini dan juga memulangkan Alter Ego di mana Ninonya di area atas. Melihat dari kejauhan ada bantingan dilakukan oleh lawan, tapi Bender dan tadi begitu menyakitkan dan juga sekarang ada dengan di birunya. Dikeluarkan pula Electrovana Blow di bagian tengah, wave minion segera dihilangkan oleh mereka. Yap, Electrovana Blow yang ternyata Arena Rabati tadi dikeluarkan walaupun belum menimbulkan korban. belum ya, karena HP-nya masih cukup banyak juga dan kayak plus minus gak sih? Oke, Hunter Strike sekarang dikantongin sama Nino. Tapi apakah itu cukup untuk langsung instant clear nih di satu jalur Electrovana Blow, dan sepertinya masih belum berhasil. Dan Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk paksa lagi. Yap, di tempatnya berbeda ada satu Glorious Panwell yang dikeluarkan, tapi Owen sudah diusir mundur dari tempat yang lainnya lagi. Nail kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Masih ada Winter dan bisa dirinya selamat, dan tidak ternyata di mana Nailnya ditumbangkan di dalam area defensifnya sendiri. Dan itu dia area of effect dari Real World Manipulation yang terlalu besar, bahkan Winter Crown tidak membuat dirinya selamat. Hais, Windtalker sekarang menjadi jawabankah? Karena Bigetron Alpha akan masuk lagi melalui jalur tengah. Oke. Di area tengah mereka sudah kehabisan dari defensifnya. Di area bawah begitu pula. Dan sekarang ada Glorious Panwell yang memang dan dikeluarkan pula di bawah. Sekarang Rodolnya berhasil dihancurkan. Dan Wave Minion mulai masuk di bagian bawah. Oh no. Electrovana perlu dikeluarkan dan Nail langsung terhadap area tersebut. Di mana Owen yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Superloop. Bisa kan dia selamat dan tidak ternyata. Revitalize dibuka dan mereka masih ada kesempatan. Ais
mencoba untuk bisa mengusir Moreno. Dan Alter Ego masih bisa bertahan. Bigetron Alpha mereka gak bakal paksa. Mereka akan menunggu dan set up kembali. Seperti apa dobrakan yang akan dilakukan. Dan harusnya Lord Evolve ini akan jadi jawaban. 13 detik menuju ke arah Lord yang muncul bersamaan dengan hadirnya juga Roundel. Akankah ada satu buah paksaan untuk kontes dari Alter Ego? Karena permasalahannya adalah ini 3 lane-nya udah bolong banget. Base turret tidak tersisa sama sekali, Pak. Yap. Tapi mereka berani banget, mereka langsung mencoba untuk bisa nge-setup lagi ke arah Lord ini. Mereka ingin berantem lagi, ada Ki sebagai mata-mata untuk bisa mencari informasi. Tapi mereka masih mengganggu pergerakan di mana Ki. Ada spiral akan dikeluarkan, tapi ternyata Super Cat benar-benar berubah skalanya. Dan Nael menjadi korban, Ki-nya pun langsung lejap. Mereka mencoba untuk bisa mengantarkan dia bisa lewat. Satu pergerakan Dino di mana Super Cat pun masih berhasil sama. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Ada WW di dalam tubuh Eman, tapi Eman yang masih berhasil menghancurkan ke arah Hais. Immortalnya pun udah hilang dan Hais menjadi korban. Alter Ego memang berani tabrak dalam keadaan tertinggal. Mereka setup duluan dan justru itu yang ngebuat mereka kehilangan 3 pemain dan kehilangan Lord yang ter-evolve. Menyisakan 2 pemain saja, Roundel dan Owen. Apakah sang rookie akan bisa melakukan aksi heroik untuk mendefense dobrakan dari Bigetron Alpha? Oke, kita lihat Roundelnya berhasil tadi membanting, tapi di bagian tengah weapon-nya masuk begitu banyak dan ini dia bukti untuk Bigetron Alpha kali ini telah bertransformasi di pada mereka menang 3-0. Tanpa balas Alter Ego, mereka harus takluk, mereka harus pulang. Tiket pertama